Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Senjamailaningsi. Saya dosen yang mengajar kimia dasar maupun kimia farmasi analisis. Di laboratorium ini mengikuti praktikum kimia dasar maupun kimia farmasi analisis. Langsung saja kita masuk ke praktikum kimia dasar. Jadi pada praktikum kali ini kita akan membahas mengenai metode pemisahan campuran. Sebenarnya ada banyak metode pemisahan campuran, namun pada praktikum kali ini kita hanya membahas 3. Yang pertama ada dekantasi, kemudian sentrifugasi, dan yang terakhir adalah ekstraksi cair-cair menggunakan corong pisah. Di depan sini ada alat dan juga bahan yang sudah disiapkan untuk praktikum metode pemisahan. Nah, yang pertama yaitu ada alat di sini, bahannya adalah berupa campuran dari amilo, kemudian ada campuran kapur barus dan juga campuran antara minyak dan juga air. Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan. Yang pertama pada saat proses dekantasi. Karena dekantasi maka kita menggunakan bahan kapur barus dan juga air, kemudian ada pipet tetes. Di sini kemudian ada beker gelas, corong untuk memasukkan larutannya. Kemudian untuk sentrifugasi kita menggunakan alat sentrifugasi dan juga tabung sentrifugasi. Dan yang terakhir ekstraksi dengan corong pisah, kita menggunakan ini adalah corong pisah. Kemudian untuk sampelnya adalah campuran minyak dan juga air, dan yang terakhir adalah statif dan juga klem untuk menyimpan corong pisahnya. Metode pertama yaitu dekantasi. Sampel berupa kapur barus dan yang sudah dilarutkan di dalam air kita aduk homogen. Setelah itu ditunggu beberapa saat hingga cairannya itu memisah antara padatan dan juga cairannya. Kemudian setelah memisah kita memindahkan larutan yang di atas. Seperti di sini kan ada perbedaan antara padatan dan juga larutannya. Metode ini adalah metode yang paling sederhana karena bisa digunakan tanpa menggunakan alat bantuan yang lain. Namun kekurangannya yaitu partikel-partikel padatan ikut juga tercampur di dalam larutan. Ini adalah metode yang pertama. Metode yang kedua yaitu ekstraksi dengan corong pisah. Nah, ekstraksi dengan corong pisah ini adalah corong yang perlu diperhatikan dari corong pisah, yaitu pastikan keran dari corong ini adalah tidak vakum dan bisa dibuka tutup. Kemudian bagian yang lain adalah penutup atasnya. Penutup atas ini sering vakum karena biasanya dipakai untuk pelarut-pelarut organik, dan pelarut organik ini biasanya juga ada gas yang dihasilkan. Jadi sesekali itu harus diolesi dengan vaselin. Kemudian ketika kita memasukkan sampel ke dalam corong pisah ini harus pastikan dalam posisi menutup kerannya. Kemudian corong pisah ini dimasukkan ke dalam penyangganya yaitu statif dan juga klem. Pastikan dia tertutup, dibuka penutupnya dan dimasukkan sampel ini berupa minyak dan juga larutan. Jadi ini corong pisah fungsinya adalah untuk memisahkan dua komponen yang tidak saling larut karena adanya perbedaan polaritas, di mana di sini sampelnya adalah minyak dan juga air. Air adalah polar dan minyak adalah nonpolar. Setelah itu kita tutup, kemudian kita kocok. Untuk pengocokannya itu searah seperti ini. Waktu pengocokan adalah tergantung dari metode yang dipakai. Kalau metodenya itu biasanya 5-15 menit. Setelah 5-15 menit
kita diamkan lagi di dalam statif dan juga klem. Tunggu hingga terbentuk dua lapisan antara fase minyak dan juga fase air. Setelah terbentuk dua fase, nanti di sini kita pisahkan. Nah, ini belum terbentuk, kita tunggu terlebih dahulu sampai terbentuk. Kita siapkan wadah atau untuk penampung dari fase minyak dan juga fase air. Diusahakan juga ini adalah tidak terlalu tinggi. Statif dan juga klemnya bisa diatur di sebelah kiri. Nah, ini bisa dilihat sudah mulai memisah. Yang bawah lebih bening dan yang atasnya itu masih fase minyaknya itu di bagian atas. Ya, karena di sini sudah terlihat ada perbedaan antara fase minyak dan juga air. Kalau kita mau mengambil fase airnya, itu dibuka perlahan. Dibuka perlahan, jangan lupa yang bagian atas juga harus dibuka tutupnya karena tadi kan ada udara ketika dikocok. Nah, di sini menetes sampai fase airnya itu habis. Jadi kita dapat memisahkan antara minyak dan juga air menggunakan corong pisah. Nah, ketika fase minyaknya sudah sampai di ujung, kita tutup kembali. Kalau kita mau mengambil fase minyak, itu sama prosesnya, tinggal ditampung dari yang fase minyak tersebut. Kita keluarkan dan seterusnya sampai dia turun semuanya. Metode yang terakhir yaitu metode sentrifugasi. Yang kita siapkan adalah tabung sentrifugasi harus berjumlah 2 atau 4 karena di sentrifugasi ini menggunakan gaya sentrifugal. Jadi penempatannya itu harus seimbang. Kemudian sampel di sini adalah amilum. Pertama, sampel amilum ini kita kocok dulu homogen. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung sentrifugasi masing-masing. Dan selanjutnya yang kedua, sampel yang kedua juga sama dimasukkan ke dalam tabung sentrifugasi. Pastikan tinggi dari sampel yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi ini adalah sama. Kemudian dimasukkan ke dalam alat sentrifugasi. Ya, ini adalah alat sentrifugasi. Kita buka terlebih dahulu. Kemudian di dalamnya ini adalah tempat sampel. Untuk penempatan sampel itu harus berseberangan dan jumlahnya itu sama. Karena di sini ada sampelnya cuma 2. Jadi kita simpan di sini dan juga berseberangan dengan sini, berarti sampel yang kedua adalah di sebelah sini. Kemudian kita tutup. Ini adalah pengatur timer dan juga rotasi. Karena di sini kurang bisa dipakai timernya, kalau bisa menggunakan stopwatch. Kemudian kita atur rotasinya menjadi 1000 rpm. Ini adalah 1000 rpm dan di on kan alat sentrifugasinya. Setelah 5 menit kita matikan alat sentrifugasinya. Kemudian kita tunggu sampai benar-benar berhenti berputar dan kita buka. Sampel diambil, dilihat hasilnya. Yang kedua pun sama. Kalau sudah selesai itu setelah terjadi pemisahan antara padatan dan juga
cairannya, di mana padatan di sini dinamakan endapan dan yang di atasnya adalah supernatan. Kemudian kita pisahkan antara padatan dan juga cairan menggunakan prinsip dekantasi seperti yang pertama saya telah jelaskan. Setelah disentrifugasi, kemudian kita pisahkan antara larutan dan juga endapannya menggunakan teknik dekantasi. Pertama, kita tuang cairan supernatannya ke dalam beker gelas atau wadah penampung yang lain pelan-pelan. Nah, di sini kalau misalnya sudah mendekati, jangan sampai padatannya kembali bercampur dengan larutan. Untuk mengatasi hal tersebut, kita menggunakan bantuan pipet. Kalau pipetnya kurang panjang, kita menggunakan pipet yang sampai menjangkau hampir dasar dari tabung sentrifugasi. Nah, ini sudah selesai, dia terlihat hanya endapannya saja. Kemudian dilakukan hal yang sama dengan sampel yang kedua. Pertama kita tuang dulu cairan supernatannya. Kemudian pelan-pelan kita pipet. Nah, ini sudah selesai, jadi terlihat dia hanya sisa endapannya saja. Demikianlah praktikum metode pemisahan campuran di bidang farmasi. Demikianlah praktikum metode pemisahan campuran di bidang farmasi. Jadi kesimpulannya ada banyak metode pemisahan campuran. Yang pertama ada dekantasi, kemudian ada sentrifugasi, dan yang terakhir ada metode dengan corong pisah atau ekstraksi cair-cair. Nah, di sini penggunaannya pun berbeda. Kalau yang paling sederhana tadi dekantasi, kita memisahkan antara larutan dan juga padatannya. Kalau kita mau memisahkan campuran atau padatannya itu adalah partikelnya seragam, artinya kita harus menggunakan sentrifugasi. Kalau kita menggunakan larutan atau ada dua campuran di mana dia memiliki kepolaran yang berbeda, kita menggunakan metode corong pisah atau ekstraksi cair-cair. Demikianlah praktikum kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.